Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bobby di channel YouTube saya Koko Bobby. Dalam video kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang sumbernya dari pertanyaan salah satu subscriber. Dia chat kepada saya, nanya ya, menceritakan kondisinya. Coach, saya mau nanya, saya punya uang katakan 2 juta, tapi saya punya cicilan 1.500.000 gitu ya misalnya ya angkanya. Menurut Koko, saya gunakan uang ini untuk bayar cicilan atau untuk makan? Karena kondisinya pekerjaan dia itu terimbas oleh keadaan saat ini. Jadi ya, pandemi virus ini bukan hanya pandeminya yang berbahaya, tapi mulai menunjukkan efek samping yang lain, yaitu resesi ekonomi, perlambatan ekonomi. Banyak usaha di bidang apapun, banyak, terutama pariwisata, perhotelan itu yang paling besar imbasnya. Termasuk yang lain juga akan terkena pada waktunya, terkena imbas dari pandemi virus ini. Jadi usahanya mulai melambat, perputaran uangnya mulai melambat, ya akhirnya nggak ada uang, terpaksa pekerjanya dirumahkan, di PHK, macam-macam. Meskipun ada 1-2 bidang yang malah mengalami kenaikan, padahal yang lain mengalami penurunan. Ya memang seperti itu, setiap kali resesi ekonomi akan ada yang naik, akan ada yang turun. Akan ada orang kaya baru, akan ada orang miskin baru. Seperti itu. Nah, pertanyaannya dia cuma 2 pilihnya, bayar cicilan atau untuk makan. Sedangkan dia punya anak istri. Dia bilang, kalau aku sendiri sih bisa aja nahan lapar, puasa-puasa nggak makan begitu bisa aja. Tapi anak istri ini loh, aku nggak tega melihatnya. Nah, kalau ada dari Anda yang punya pertanyaan yang sama seperti itu, maka jawaban saya, mohon maaf ya untuk pihak-pihak yang mungkin tidak puas dengan jawaban saya. Mohon maaf untuk teman-teman yang bekerja di usaha perkreditan, di bank, di leasing, di ya tempat-tempat kredit begitu, akan banyak kredit macet. Betul, akan banyak kredit macet seperti itu. Ya karena resesi ekonomi, perputaran uang melambat, pekerja dirumahkan, maka akan seperti itu. Ya saya jawab sama dia, ya utamakan untuk makan di kondisi seperti ini. Apapun resikonya, termasuk kalau dia kredit kendaraan bermotor atau kredit barang-barang lainnya, ya otomatis ada kemungkinan sanksinya disita barang jaminannya. Tapi ya kalau keadaan seperti ini, ya jujur saya katakan, utamakan untuk makan terlebih dulu. Yang penting Anda bisa hidup dulu, keluarga bisa hidup dulu. Yang penting kan Anda masih hidup, Anda masih punya niat baik untuk mencicil tanggungan Anda, cicilan Anda di masa depan. Karena kehidupan yang utama, cicilan bisa diusahakan nanti, uang bisa dicari nanti, asalkan Anda masih hidup. Lah kalau Anda sendiri nggak hidup, Anda sendiri meninggal dunia, ya udah kan cicilan Anda malah mangkrak, nggak jelas juntrungannya seperti itu. Jadi ya sekian aja video ini, pendek saja menjawab pertanyaan dari subscriber saya seperti itu. Kalau Anda ada punya pertanyaan yang sama, maka jawaban saya seperti itu. Mohon maaf untuk teman-teman yang bekerja di bidang perkreditan, karena memang pahit, semuanya pahit. Termasuk saya sendiri, apakah kena imbasnya? Ya sama juga, kena imbasnya juga. Resesi ekonomi mulai terasa, perlambatan ekonomi mulai terasa di semua bidang. Yang penting bisa hidup dulu, utamakan untuk kebutuhan pokok dulu. Ya, untuk teman-teman yang mungkin terimbas ekonomi keluarganya, atau dirumahkan atau di PHK, saya dengar dari pemerintah pusat mengadakan satu program, yaitu Kartu Prakerja. Anda bisa mendaftarkan diri Anda di prakerja.go.id. Jadi itu untuk syaratnya gampang aja, WNI, usia minimal 18 tahun, tidak sedang menjalani pendidikan formal, jadi tidak sekolah atau tidak sedang kuliah.
dan kondisi Anda baru saja dirumahkan, baru saja di PHK, bisa mendaftar di prakerja.go.id. Di sana nanti ada pelatihan dan ada uang yang akan diberikan pada orang-orang yang menerima kartu prakerja. Jadi silakan buka websitenya prakerja.go.id atau di googling bagaimana cara detail mendaftarnya. Kalau saya nggak salah ingat, ada uang sekitar 3 juta lebih yang akan diberikan secara bertahap ketika Anda mengikuti program di Kartu Prakerja. Semoga bisa ya buat tambah-tambahan untuk hidup, beli kebutuhan pokok. Terima kasih, video ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjawab, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. See you, sampai jumpa di video berikutnya.